Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asma'ul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di majlis ini. Majlis yang mudah-mudahan menjadi jalan ilmu, menjadi jalan hidayah, menjadi jalan kebaikan bagi kita dunia wal akhirah. Jamaah sekalian, insyaallah pagi ini pertemuan yang terakhir untuk pembahasan kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Kita akan menyampaikan biografi ini sahabat terakhir ya, dari 10 orang sahabat yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Ubaidah Amir ibnu Abdillah ibni Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Faslun, pasal Abu Ubaidah Amir bin Abdillah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, yaitu Abu Ubaidah Amir ibnu Abdillah bin Jarrah, atau lebih populer dengan Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Ibni Hilal ibni Uhaybin, Ibni Hilal bin Uhayb, Ibni Dabbata ibni Al-Harith, Ibni Fihrin ibni Malik, bin Dabbah bin Harith bin Fihr bin Malik. Ini dari sisi nasab, maka Abu Ubaidah bin Jarrah juga berasal dari suku Quraisy. Wa ummuhu, dan ibunya Ummu Ghanamin bintu Jabir bin Abdil Uzza ibni Amir ibni Umairah ibni Wadi'ah ibni Al-Harith ibni Fihr ibni Malik. Ibunya adalah Ummu Ghan bintu Jabir bin Abdul Uzza bin Amir bin Umairah bin Wadi'ah bin Harith bin Fihr bin Malik. Wakila, dan dikatakan juga Umaymah bintu Ghanmin bin Jabir bin Abdul Uzza. Ya, dikatakan juga Umaymah bintu Ghanam bin Jabir bin Abdul Uzza. Yaltaqi ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Fihr bin Malik. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Fihr bin Malik. Aslama qadiman. Abu Ubaidah bin Jarrah ini masuk Islam terlebih dahulu, jadi dia termasuk di antara orang yang masuk Islam di awal.
qabla dukhuli Nabi sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Darul Arqam. Jadi sebelum ada pembinaan di rumah Arqam bin Abil Arqam ya. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah ini sudah masuk Islam. Wa syahida Badran, dia mengikuti perang Badar. Wal masyahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naza'a yawma Uhudin al-haqati allataini dakhalata fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mighfari fantuzi'at thaniyatahu. Nah, jemaah sekalian, Abu Ubaidah bin Jarrah ini di perang Uhud ya. Wa naza'a yaum Uhudin, dia di perang Uhud mencabut dua ada anak panah ya atau ya pokoknya ada senjata yang menancap di pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah itu dengan giginya. Ya, jadi dicabut dengan giginya, itu sampai rontok giginya. Ya, mungkin ya kan tertancap kuat, mungkin orang juga pelor malah gitu ya. Orang kan pelor. Kan kalau ada peluru nih ya, peluru yang menancap itu kan harus dikeluarkan ya, harus dikeluarkan. Nah, begitu juga ada ya semacam anak panah lah atau ujung tombak yang menancap di pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah itu dengan gigi serinya. Sania itu kan gigi seri. Itu dicabut dengan giginya, itu bisa tercabut, tapi efeknya gigi seri Abu Ubaidah bin Jarrah itu patah. Itu begitu ya, begitu clear. Fakila, maka dikatakan, ma ru'ya hatmun qattu ahsanu min hatmi Abi Ubaidah. Jadi tidak ada lemparan busur yang lebih baik dari lemparan busur Abu Ubaidah. Wa kana lahu minal walad. Nah, Abu Hurairah itu punya beberapa orang anak, yaitu Zaidun wa Umairun. Wa qadin qarada waladu Abu Ubaidah wa lam yu'aqqab. Tapi Zaid dan Umair ini meninggal ya. Jadi kedua anak Abu Ubaidah ini meninggal ketika masih kecil, sehingga walam yu'aqqab. Dia tidak ada anak yang tumbuh hingga dewasa yang menjadi pelanjut keturunannya. Wa mata bi ta'un awaz sanata 18. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah ini meninggal terkena wabah ta'un. Namanya Amawas. Ya. Nah, pada tahun 18 Hijriah. Ini di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jamaah sekalian, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah terjadi wabah ta'un. Ya. Pernah terjadi wabah ta'un, dan jamaah sekalian, salah satu di antara sahabat yang terkena wabah ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena Abu Ubaidah bin Jarrah ini menjadi gubernur Syam
Dan wabah ini terjadi di Syam. Ya. Nah, jadi Abu Ubaidah ini yang terkena wabah ini. Wa qabruhu bi gharin baisana bi qarbati amta. Dia dikuburkan di Ghor Baisan dekat Amta. Wa huwa ibnu thamanin wa khamsina, dan kala itu dia berumur 58 tahun. Wa shalla alaihi Mu'adz bin Jabal. Ya, yang memimpin salatnya adalah Mu'adz bin Jabal. Ini juga sahabat yang menjadi pengganti Abu Ubaidah bin Jarrah jadi gubernur di Syam, jadi pemimpin di Syam. Wakila, dan dikatakan juga yang memimpin sholatnya itu Amr bin Al-As, Amr bin As. Wa qad qatala Abu Ubaidata abahu yawma badrin kafira. Nah, jamaah sekalian, Abu Ubaidah bin Jarrah ini yang membunuh bapaknya di perang Badar. Karena bapaknya itu orang kafir. Ya. Jadi bapaknya Abu Ubaidah bin Jarrah itu bagian dari pasukan Abu Jahal ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Nah, qadarullah, Abu Ubaidah bin Jarrah ini berhadap-hadapan dengan bapaknya. Ya, berhadap-hadapan dengan bapaknya. Nah, maka bapaknya ini berarti bapaknya itu Abdullah bin Jarrah ya. Nah, bapaknya itu Abdullah bin Jarrah. Kalau dia kan namanya Amir bin Abdullah bin Jarrah. Nah, ini terbunuh di perang Badar oleh Abu Ubaidah ini. Nah, jamaah sekalian, sehingga turunlah ayat di surat Al-Mujadalah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna mahadallahi wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, jamaah sekalian, ini ayat turun berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Ini terjemahan di Kemendagri seperti ini. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini luar biasa jemaah sekalian. Jadi Abdullah bin Jarrah itu menjadi teladan ya bagi kita. Jadi ketika dia berperang kemudian ya takdir Allah berhadapan-hadapan langsung dengan bapaknya jemaah sekalian.
tapi bapaknya berada di pihak musuh ya, dan bapaknya juga ya mungkin kalau dalam peperangan itu kan kalau tidak membunuh terbunuh. Jadi kalau Amir ya, kalau Abu Ubaidah bin Jarrah ini itu tidak membunuh bapaknya, bapaknya akan membunuhnya ya. Karena bapaknya menjadi pembela Abu Jahal ya. Dan kita bisa membayangkanlah bagaimana perasaan berkecamuk ya dalam diri Abu Ubaidah ketika harus berhadapan-hadapan dengan bapaknya. Tapi inilah resiko dari sebuah keimanan. Alhamdulillah tamat as-siratul mubarakah fi Rabiul Awal sanata arba'in wa samanimi'atin. Ini selesai kitab ini oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi itu pada bulan Rabiul Awal tahun 184 Hijriah. Sekarang sudah 1446 ya. Ini selesainya tahun 184. Baik, jamaah sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan ya, bahwa setelah selesai ini dibagikan ininya, tapi mohon maaf belum semuanya ya, belum semuanya. Ini daftar pesertanya, nanti tolong dicek lagi ya, ada 29 peserta yang masuk di saya, nanti mungkin bisa dicek lagi barangkali ada yang terlewat atau ada yang namanya salah ya, ada yang namanya keliru, mungkin nanti bisa dibetulkan. Nah, kemudian ya saya sampaikan beberapa nama ya yang mungkin bisa ke depan mengambil ini. Bernama Pak Agus Ahmad Subarna ya. Oh, Pak Agus. Masya Allah. Lulus kan? Mentas. Teman kan? Ya, alhamdulillah. Kalau ini ibu-ibu ya, bentar ya. Pak Heri, bukan Heri, ada Pak Heri Pak? Gak ada ya. Pak Hari ya, Heri, Pak Hari. Oh iya tuh salah. Amin. Ya apa ya? Ya alhamdulillah. Kemudian Pak Solihin. Ini kalau nggak ada acara gini nggak kenal saya namanya sih. Alhamdulillah. Pak Dede Junaidi, Pak Dedi Junaidi, Pak Dedi ya. Pak, pengawasannya siapa? Paroni Abdurrahman, Paroni. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Pak Heli, ini Pak Heli rasanya. Ya, alhamdulillah. Pak Muhammad Husni. Ya, alhamdulillah. Kemudian Firas Syafiq. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Pak Ahmad Ardian. Ada, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Pak Handoyo Murdiono. Ya, ini kalau sisanya ibu-ibu ya, punten pangkat itu 5 orang ya,
Ibu Maryam, Ibu Imas Masyito, kemudian Ibu Farida, kemudian Ibu Nunik dan Ibu Yuri. Pak, bentar Pak. Sekali lagi kalau ada yang belum, nanti saya tinggalkan ini ya. Nanti tinggal dicek saja namanya. Yang belum berarti ya bukan belum lulus. Bukan belum lulus. Pertama itunya juga apa? Kertas untuk sertifikatnya juga terbatas ya, jadi tidak sejumlah ini. Ini nanti nyusul ya pekan depan, sekaligus juga cek namanya. Nih. Nah kemudian untuk Rabu depan, insya Allah kita akan mulai mengkaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah ini kitab aslinya ini kitab hadis ya. Ini kitab hadis. Ya memang jumlah hadisnya tergantung cetakannya ya. Maksudnya kadang-kala ada dalam satu hadis itu 2 riwayat, kadang dijadikan 2 nomor, kadang juga dijadikan 1 nomor. Kalau di sini jumlah hadisnya ada 397. Ada 397. Tapi ini ketika diterjemahkan nih, kita terjemahannya dari kitab yang mana, ini jadi 415 hadis. Tapi yang menurut saya terjemahannya bagus ya, maksudnya bagus itu dalam terjemahannya ini kan dalam kitab hadis ini sanadnya dituliskan secara lengkap ya. Jadi dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini sanadnya itu dituliskan secara lengkap. Karena Imam Tirmidzi itu kan termasuk di antara imam hadis ya, sejajaran Imam Bukhari. Nah, dia juga mengeluarkan kitab Sunan Tirmidzi. Nah, itu kan kitab induk nih. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi itu kan kitab induk, kitab primer. Nah, dalam kitab-kitab hadis primer itu hadis itu ditulis lengkap dengan sanadnya. Itu cirinya Pak, yang membedakan antara kitab hadis primer dengan sekunder. Kalau sekunder seperti Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, termasuk Arba'in Nawawi, Nailul Autor, gitu ya. Nah, kitab-kitab itu tidak ditulis lengkap sanadnya, tapi hanya ditulis sahabat dan rawi terakhir, gitu. Ya. Jadi yang ditulis hanya yang awal dan yang akhir, rawi pertama dan rawi terakhir. Kenapa? Yang utama. Kutubus Sittah ya. Kutubus Sittah, tapi juga ditambahkan dengan 3 jadi tis'ah ya, jadi Malik, kemudian Musnad Ahmad bin Hanbal dan Sunan Darimi. Nah, jadi ini terjemahan ini itu juga mengikuti ini. Jadi di sini ditulis lengkap sanad. Kalau yang cetakan lain ada juga yang nggak lengkap sanadnya. Jadi mengikuti pola di sekunder. Nah, ini terbitan berapa? Ummul Qura ya, terbitan Ummul Qura. Nah, jadi bagi jamaah sekalian yang akan membeli kitabnya, ya silahkan mendingan yang Ummul Qura ini ya, karena lengkap. Jadi terjemahannya terjemah lengkap. Ya. Nah, nanti kita akan belajar sirah nabawiyah, tapi ini spesifik ke mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW dari sisi fisiknya, ya, kemudian sifat-sifatnya. Nah,
namanya juga syama'ilnya, jadi universal, menyeluruh. Jadi sampai detil rinci ya tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu pembahasannya akan lebih lama, ya, tapi nggak apa-apa kan jamaah sekalian. Tapi sekalian kita belajar hadis ya. Jadi sekalian belajar kitab hadis, tapi temanya seputar kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Nah, jadi ini kalau saya belinya di Palasari ya, jadi beli offline. Saya nggak tahu kalau online apa mungkin lebih lama. Yang jelas lebih lama. Yang jelas lebih lama. Kalau soal harga saya pikir buku mah sarua wae lah ya baik. Sama. Demikian jamaah sekalian ya. Jadi insya Allah mulai pekan depan kita akan belajar Syama'il Al-Muhammadiyah ya. Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi insya Allah lah kita sambil melengkapi koleksi buku ya di rumah kita. Biasanya kan kalau ibu koleksinya kerudung ya Bu ya. Kemudian koleksi gamis ya. Nah, sekarang kali-kali koleksi. Kalau Bapak koleksi apa Pak? Oh, kalau kita bahas ini kan yang terjemahannya kan nggak mumet Pak ya. Kalau yang kemarin walaupun kecil mumet juga jamaah sekalian ya. Nah tapi nanti saya cross check di kitab aslinya, mungkin syarahnya. Jadi nanti ya walaupun kita baca terjemahannya, tapi nanti ada penjelasan ya, ada penjelasannya kita baca, gitu ya, insyaallah. Demikian jamaah sekalian yang bisa disampaikan pada pagi ini. Ini mohon maaf ya, 14 orang lagi belum dapat, bukan berarti diremedial, bukan jamaah sekalian. Bukan diremedial. Kertasnya kehabisan jamaah sekalian. Kertasnya kehabisan. Jadi nanti sambil siapa yang belum tercantum namanya ya, silakan cantumkan, nanti tinggal difotokan saja ke saya, nggak usah nunggu Rabu depan ya. Jadi kalau nanti sudah kan tinggal difotokan saja, kirimkan ke saya, nanti saya buatkan sertifikatnya insyaallah. Maaf, sertifikatnya berbahasa Arab jemaah sekalian. Emeh katingali ina Pak. Baru pertama dalam hidup cepat itu. Iya. Alhamdulillah kita akhiri dengan sama-sama baca tasbih kifat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.